Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota Afrizal Rizky Ramadhani, Paramita Nurvitasari, Revalina Yulifta Ramadhani, dan Rafifa Inayatus Zahro. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pemberdayaan Usaha Catering melalui Pengembangan Sumber Daya, Manajemen, dan Partisipasi Masyarakat. Latar belakang penelitian ini berawal dari pentingnya peran UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Salah satu usaha yang kami teliti adalah usaha catering kawasan perut di Tulungagung yang telah beroperasi selama 5 tahun. Meskipun memiliki kualitas masakan yang baik dan pelanggan yang terus bertambah, usaha ini masih menghadapi beberapa kendala seperti manajemen yang masih sederhana, pemasaran yang belum maksimal, dan kesulitan ketika menerima pesanan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, tujuan penelitian kami adalah mengidentifikasi aset yang dimiliki usaha catering tersebut, kemudian menyusul model pemberdayaan yang dapat membantu usaha berkembang secara berkelanjutan melalui pendekatan aset based community development atau ABCD. Selanjutnya saya persilakan teman saya Rafifa untuk menjelaskan metode penelitian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kami gunakan saat membuat laporan penelitian. Jadi penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Asset Based Community Development atau ABCD. Pendekatan ini melibatkan pada pengembangan potensi atau aset yang telah dimiliki oleh masyarakat. Jadi bukan hanya melihat permasalahannya saja. Pengumpulan data kami lakukan menggunakan 3 teknik, yaitu yang pertama ada observasi langsung di lokasi usaha, yang kedua ada wawancara terhadap pemilik usaha, dan yang ketiga ada sesi dokumentasi. Wawancara kami laksanakan pada tanggal 25 Juni 2026 dengan narasumber utama yaitu pemilik usaha catering di usaha kawasan perut. Melalui proses wawancara tersebut, kami memperoleh berbagai informasi mengenai kondisi usaha, pengelolaan sumber daya, serta harapan pemilik terhadap perkembangan usaha di masa depan nanti. Selanjutnya saya persilakan Revalina untuk menjelaskan untuk menyampaikan hasil penelitian selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kami menemukan beberapa aset utama yang dimiliki usaha catering. Pertama adalah aset individu, yaitu kemampuan tim dalam mengolah masakan tradisional dengan cita rasa yang konsisten. Selain itu, banyak ibu rumah tangga di sekitar lokasi yang memiliki keterampilan memasak dan dapat membantu ketika pesanan meningkat. Kedua adalah aset fisik, berupa dapur produksi yang terpisah dari rumah, peralatan memasak berkapasitas besar, serta ketersediaan air bersih. Ketiga adalah aset ekonomi, yaitu adanya menu unggulan seperti ayam lodo dan nasi kotak berkat yang banyak diminati pelanggan, serta sistem pembayaran menggunakan uang muka yang membantu arus kas usaha. Keempat adalah aset sosial, yaitu budaya gotong royong atau sambatan yang masih sangat kuat saat pesanan dalam jumlah besar. Masyarakat sekitar ikut membantu proses memasak hingga pengemasan. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan pemilik usaha yang mengatakan bahwa kekuatan utama usaha mereka bukan hanya kualitas rasa masakan, tetapi juga bantuan masyarakat sekitar yang selalu siap membantu ketika pesanan meningkat. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, kami merancang model pemberdayaan yang kami beri nama Catering Berdaya Berbasis Syariah atau CBBS. Model ini memiliki beberapa program utama, yaitu yang pertama, penyusunan SOP kebersihan dan standar kualitas makanan. Yang kedua, pelatihan manajemen keuangan berbasis syariah. Dan yang ketiga, pengembangan pemasaran digital melalui media sosial dan juga Google Maps. Yang keempat, pembentukan kelompok kerja ibu-ibu sekitar dengan sistem bagi hasil yang adil. Model ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu khususnya pada prinsip ta'awud atau tolong-menolong, kejujuran,
keadilan, serta menghindari praktik riba. Selain itu, model ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau biasa disebut SDGs, terutama tujuan mengurangi kemiskinan, menciptakan pekerjaan yang layak, dan mendorong konsumsi serta produksi yang bertanggung jawab. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa usaha catering kawasan perut memiliki potensi besar untuk berkembang karena didukung oleh sumber daya manusia, aset sosial, serta kualitas produk yang baik. Dengan penerapan model CBBS, diharapkan usaha ini mampu meningkatkan kualitas manajemen, memperluas pemasaran, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan saya dari kelompok 2 akan tanya soal bisnis catering. Oh ya. Apa Mas? Itu sejak kapan usaha catering ini berdiri, Bu? Oh, usaha ini kurang lebih ya 5 tahunan ya. Sudah ada 5 tahun. Apa latar belakang atau motivasi mendirikan usaha ini, Bu? Ya memang karena satu ada peluang mungkin untuk mengembangkan bakat saya, kan senang di bidang masak gitu loh. Terus awalnya memang coba-coba, terus itu ada pesanan gitu, terus ya memang ada banyak pesanan memang gitu. Siapa yang berperan penting dalam perintisan usaha, Bu? Ya saya sendiri, ya sama ada orang tetangga yang menemani gitu, yang membantu ini bila ada pesanan. Bagaimana perkembangan usaha dari awal hingga sekarang, Bu? Ya alhamdulillah semakin berkembang lah, karena banyak permintaan gitu, ada pesanan, ada hajatan, ada acara apa gitu, mulai banyak yang pesan. Momen penting apa yang pernah dialami dalam perjalanan usaha, Bu? Momen penting apa ya? Yang mengesankan. Oh ya, kalau momen itu ya ada susahnya, ada senangnya. Kalau pesanannya itu diambil pagi hari, kita memang harus begadang gitu. Ya pokoknya pekerjaannya itu dilakukan dengan memang hobi. Selain hobi kita kan senang gitu aja, jadi nggak terlalu beban. Terus untuk dari produk yang sangat berpotensi dikembangkan mungkin untuk 3-5 tahun ke depan itu apakah ada untuk produknya itu? Kalau produk catering, saya kan ada warung juga, itu ada makanan khas, Trusted a secret botokan I could not have kept. Maksudnya pengelolaannya. Iya. Kalau itu sesuai harga-harga pokok ya Mbak. Kalau harga-harga pokok di pasaran itu mahal, kita ya sesuaikan aja kayak belanjanya gitu. Maksudnya sesuai pesanan gitu aja. Jadi untuk harganya itu disesuaikan harga pokoknya ya. Kalau Ya. misalnya harga pokoknya naik, ya kita jualnya ya lebih tinggi gitu. Atau gimana? Atau maksudnya dikurangi gitu? Enggak, kalau harga pokoknya itu harga di pasar naik, kita ya sesuaikan belanjanya, enggak terlalu banyak. Atau kita bikin belanjanya itu di tempat yang grosir gitu Mbak, biar rasa nanti dapat harga yang agak miring gitu. Tapi enggak mempengaruhi harga jual atau dinaikkan apa gimana enggak. Oh, berarti harganya Tetap. Cuma pinter-pinternya aja kita belanja ke tempat yang grosir gitu aja.